warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian di rumah baik-baik saja. Dan di sini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi mengenai investasi dalam pendidikan luar sekolah mata kuliah Dimensi Ekonomi PLS yang beranggotakan saya sendiri, Nadine Nazila Putri sebagai moderator sekaligus pemateri 4. Kemudian ada Lia Murtinasari sebagai pemateri 1 dan Deli Sukma sebagai pemateri 2 dan yang terakhir ada Puput Iza sebagai pemateri 3. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan Lia Murtinasari sebagai pemateri 1 untuk menyampaikan materi mengenai pengertian secara umum investasi pendidikan sampai konsep investasi menurut para ahli. Untuk Lia Murtinasari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi secara umum. Dapat kita ketahui di PowerPoint bahwa yang pertama dilansir dari Wikipedia, investasi adalah sebuah kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak dan diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam penanaman modal tersebut. Yang kedua, investasi secara umum. Investasi secara umum adalah penanaman modal yang berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atas kompensasi profesional berdampak inflasi dan menunda konsumsi dan resiko yang ditanggung. Yang kedua, konsep investasi secara umum. Konsep investasi secara umum merupakan kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya atau resource saat ini dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di kemudian hari. Selanjutnya, konsep investasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suta 2000, investasi adalah penempatan dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai atau memberikan return yang positif. Yang kedua, menurut Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dan diproduksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang keempat, menurut Lipsche 1997, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini karena berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi 3, diantaranya investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Deli Sukma mengenai investasi pendidikan sampai konsep investasi dalam pendidikan luar sekolah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, di sini saya Deli Sukma Gusmerni. Saya akan menjelaskan tentang investasi pendidikan. Di dalam investasi pendidikan ini, saya menjelaskan 3 poin penting, yaitu tentang pengertian investasi pendidikan, yang kedua konsep investasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu investasi pendidikan dalam pendidikan luar sekolah. Dari 3 poin yang saya sebutkan tadi, yuk kita simak bersama-sama yang saya jelaskan berikut video ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian investasi pendidikan. Nah, kalian juga bisa melihat penjelasan dari saya di samping ini. Nah, investasi pendidikan merupakan sebuah kegiatan investasi dengan cara memperoleh ilmu pendidikan dan pengetahuan sebagai modal awal yang sangat berharga untuk hasil kedepannya. Yang kedua yaitu tentang konsep investasi pendidikan. Kalian juga bisa melihat penjelasan dari saya di samping ini. Nah, di samping ini ada 4 poin penting dalam konsep investasi pendidikan. Yang pertama, konsep investasi pendidikan merupakan salah satu cara pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui dunia pendidikan. Dan yang kedua, konsep pendidikan sebagai sebuah investasi merupakan sebuah hal yang sangat diyakini oleh negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Dan yang ketiga, konsep tentang investasi pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, konsep tentang investasi pendidikan dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena inti fokus investasi pendidikan adalah berupa peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, yang terakhir yaitu tentang investasi pendidikan dalam pendidikan luar sekolah. Nah, kalian juga bisa melihat penjelasan yang saya akan jelaskan berikut ini di slide ini. Di slide ini ada 3 kategori yang saya akan jelaskan di video ini. Yang pertama yaitu tentang konsep keilmuan pendidikan luar sekolah pada prinsipnya menunjukkan sifat relatif
studi aktivitas kemanusiaan yang terjadi di dalamnya. Dan yang kedua yaitu tentang teori dan realitas dalam keilmuan pendidikan luar sekolah adalah suatu kesatuan yang satu sama lain saling mencampuri. Dan yang ketiga yaitu keilmuan pendidikan luar sekolah adalah suatu kesatuan disiplin ilmu yang membangun sistem teori yang bersifat khusus dengan memiliki ciri khas sebagai realitas dari ilmu pendidikan itu sendiri sebagai acuan utamanya bagi pengembangan keilmuan dan pendidikan luar sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puput Iza mengenai investasi pendidikan dalam pendidikan luar sekolah. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Iza dari kelompok 6. Saya di sini akan membahas tentang investasi dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama, struktur dan otonomi keilmuan pendidikan luar sekolah mampu mengkaji dan menghasilkan generalisasi serta konsep teori tentang belajar dalam rangka mewujudkan kemandirian. Yang kedua, hal tersebut dapat melalui magang, learning by doing, atau pemberdayaan, empowering process, atau pelatihan yang disebut training. Yang tiga, bagian investasi dalam pendidikan luar sekolah. Investasi pendidikan dalam PLS ada mass literasi, literasi massal, profesional, dan vokasional atau kejuruan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mass literasi, literasi massal. Literasi massal ini meliputi basic literasi, learning capacity, atau advanced literasi. Jadi, mass literasi itu ada tiga, yang itu tadi saya sebutkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang basic literasi atau keaksaraan dasar. Di sini, di keaksaraan dasar ini, kegiatan dasar melek aksara, yaitu meliputi membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Jadi, warga belajar diajarkan untuk berhitung sederhana seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, dan diajarkan tentang huruf, yaitu abjad, A sampai Z. Yang kedua, learning capacity, kapasitas belajar, meliputi reading comprehension, yaitu membaca bermakna, meliputi kegiatan membaca, memahami, dan cepat. Writing ability, yang kedua yaitu writing ability, kemampuan seseorang dalam mengemukakan atau menuangkan ide, gagasan, atau pikirannya secara tertulis dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana, sehingga dapat dengan mudah dipahami dengan orang lain. Yang ketiga yaitu listening comprehension, melakukan kegiatan menyimak, mendengarkan, menangkap, memahami, serta cepat dalam segala hal sesuatu yang didengarkannya. Yang keempat yaitu speaking literasi atau menutur. Di sini kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, pendapat atau gagasan atau pikiran secara lisan dengan sederhana dan tetap santun agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Yang ketiga ada advanced literasi atau kemajuan melek huruf. Di sini suatu pembelajaran dengan tingkat melek aksara yang lebih tinggi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama function literasi. Peserta didik orang dewasa yang telah melek aksara, bila mana tidak difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan mengalami masalah kembali. Nah, maka harus didukung untuk memberikan penguatan agar bermakna dalam kehidupannya sehari-hari, agar berfungsi dengan baik dan bermakna. Dengan hal tersebut, maka dikembangkan dan diluncurkan kredit usaha kecil atau microcredit financing untuk meningkatkan kemampuan fungsi dan finansialnya. Jadi di sini di advance literasi itu masyarakat atau warga belajar diajarkan tentang ekonomi kecil, jadi itu bisa menunjang perekonomian mereka. Yang kedua ada high level literasi, tingkat melek aksara tinggi, menguat berupa kegiatan yang mampu mengembangkan kemampuan dalam mengimplementasikan kemampuan yang telah dimiliki. Di sini ada yang ketiga yaitu hack literasi, dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, teknologi literasi, hasil belajar yang telah melek teknologi sehingga membutuhkan dukungan yang lebih tinggi agar menjadi tenaga kerja yang profesional, terutama dalam pemanfaatan teknologi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan tingkat kehidupannya. Contohnya adalah servis elektronik. Jadi mereka tuh di sini teknologi literasi. Jadi mereka diajarkan tentang melek teknologi sehingga dia bisa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah servis elektronik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagian investasi dalam pendidikan luar sekolah. Seperti yang sudah dikatakan oleh Puput, bahwasanya bagian investasi dalam PLS itu ada tiga. Yang pertama ada mass literasi, yang kedua ada profesional, dan yang ketiga ada vocational. Berhubung yang mass literasi sudah dijelaskan oleh Puput Iza, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai profesional dan vocational secara sekilas saja. Jadi, profesional itu merupakan mutu atau kualitas dalam mengembangkan keahlian atau keterampilan tentunya yang diimbangi sebuah pengetahuan dan sebagai salah satu bentuk investasi pendidikan. Nah,
Nah, tentunya sendiri dalam pendidikan luar sekolah, profesional ini sangat diperlukan sebagai investasi pendidikan. Karena apa? Dengan adanya profesional tentunya dapat meningkatkan sebuah keterampilan atau keahlian tertentu sebagai salah satu bentuk peningkatan sumber daya manusia. Dan ini sangat penting sekali dalam pendidikan luar sekolah karena bisa mengangkat sebuah mutu pendidikan itu sendiri. Kemudian ada vocational. Vocational itu merupakan sebuah kejuruan. Jadi peran pendidikan kejuruan yang itu sangat diperlukan sebagai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individual dalam pengembangan sumber daya manusia di suatu negara. Yang kebutuhan masyarakat itu untuk mengisi posisi yang dipersyaratkan sehingga sistem ekonomi berjalan secara efisien. Kemudian yang kebutuhan individual itu untuk mendapatkan posisi yang memuaskan dalam struktur lapangan pekerjaan. Baik teman-teman, setelah adanya materi yang disampaikan dari awal sampai akhir, di sini saya akan menarik kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan. Bahwasanya investasi pendidikan itu merupakan sebuah kegiatan investasi dengan cara pemurahan ilmu pendidikan dan pengetahuan sebagai modal awal yang sangat berharga untuk hasil kedepannya. Dan dalam pendidikan luar sekolah tersebut terdapat 3 bagian yang sangat penting sekali dalam peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama ada mass literasi, kemudian ada profesional, dan yang ketiga ada vocational. Dan ketiga-tiganya ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam peningkatan sekaligus penunjang sumber daya manusia. Dan ada beberapa keilmuan yang terdapat dalam pendidikan luar sekolah sebagai salah satu bentuk peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada keilmuan melalui magang atau learning by doing, kemudian yang kedua ada pemberdayaan atau empowering process, dan yang ketiga ada pelatihan atau training. Jadi ketiga keilmuan tersebut merupakan salah satu modal awal untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, cukup sekian dari teman-temannya, baik dari materi sampai kesimpulan dari kelompok 6. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dipahami dan juga mungkin dapat menambah wawasan teman-teman. Apabila ada kesalahan dari kelompok 6, saya sebagai moderator mohon maaf, dan kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.